Baik, selamat pagi semua. Shalom. Nah, di sini perkenalkan nama saya Auspina dengan NIM 22311110 dan 11. Di sini dari IAKN Palangkaraya, dan di sini kita akan mulai belajar bagaimana hidup di dalam keluarga. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan berdoa sebelum itu. Kita berdoa. Amin. Baik. Baik, di sini hari ini yang kita pelajari materi kita bahwa kita membahas tentang home sweet home yang merupakan rumahku surgaku. Bagaimana rasa nyaman kita di dalam suatu lingkungan keluarga, di dalam rumah kita sendiri. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas yang ke inti poinnya. Jadi bagaimana home sweet home atau rumahku surgaku itu kita akan bahas di dalam 3 uraian materi yang akan saya sampaikan. Nah, jadi begini, yang pertama, keluarga ideal, dan kedua, keluarga sebagai tempat yang nyaman, dan ketiga, rumah tempat bersemayamnya iman. Nah, bagaimana hidup kita menjadi sosok seorang anak, seorang yang mempunyai keluarga, yang mempunyai ayah dan ibu, mempunyai adik kakak, mempunyai nenek kakek. Nah, di sini bagaimana kita mengalami bagaimana hidup di keluarga yang baik, hidup di keluarga yang sehat, hidup yang di keluarga yang rukun dan damai. Jadi bagaimana kita menjalani suatu kehidupan yang itu dimana itu kita merasakan suatu kenyamanan, kekeluargaan baik dimanapun kita berada, di rumah. Nah, karena di setiap aktivitas kita pasti pulangnya ke rumah, dan di situ kita menemukan suatu kekeluargaan ayah dan ibu semuanya. Jadi di rumah itulah kita merasakan adanya kasih sayang, adanya pelukan kasih, adanya rasa cinta, dan dimana kita mengadukan semua keluh kesah kita. Jadi kita akan membahas 3 uraian tersebut. Next. Baik, di slide yang pertama, keluarga itu ideal. Bagaimana? Keluarga ideal itu sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak anak-anak, kenang-kenangan tentang suka dan duka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, dan penuh kasih dan sayang. Damai adalah tempat yang ideal. Nah, di sini sebagai contohnya gambaran keluarga Kristen yang ideal adalah keluarga di mana keluarga Kristen kudus, Maria, contohnya seorang Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus itu sendiri. Di mana di keluarga Tuhan Yesus mereka merayakan hari-hari besar, di mana itu mereka bersama-sama merayakan hal itu. Jadi bagaimana keluarga ideal itu, yaitu adanya rasa damai, adanya rasa tenang, adanya rasa kepedulian dengan sesama, dengan kesederhanaan. Namun kesederhanaan itulah yang mau menciptakan kebahagiaan buat kita semua. Jadi pentingnya sejak kita kecil, sejak kita remaja, sejak sampai kita udah menjalani masa-masa di mana kita harus dewasa. Jadi kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita. Nah, maka di situ akan ada rasa nyaman, rasa damai, dan rasa tenang. Nah, baik bagi anak-anak, kita harus menghargai satu dengan yang lain, karena di mana di rumah itu adalah tempat kita berkomunikasi dengan orang tua dan bagaimana kita hidup bersama dengan orang tua. Jadi di situ akan terciptakan rasa damai, rasa teman. Nah, di situ adalah keluarga yang ideal. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan keluarga kita saling menghargai, kita saling menyampaikan suka duka kita dalam kehidupan ini. Nah, seperti contohnya di kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus dibimbing oleh orang tuanya, oleh Maria sebagai ibunya dan Yusuf sebagai ayahnya. Dan mereka menghargai hari-hari besar dan mereka akan merayakan itu bersama-sama dengan keluarga. Jadi, ayo mari kita menjadi keluarga ideal, kita menjadi seorang anak yang penurut, seorang yang mau dididik, mau diajarkan oleh kedua orang tua kita. Nah, jadi pembahasan kita yang di pertama, keluarga ideal itu bukan saja keluarga yang lengkap, keluarga yang
punya ayah dan ibu, punya adik dan kakak. Namun keluarga ideal itu dimana kita menunjukkan rasa kasih kita, menunjukkan rasa nyaman kita, menunjukkan kekeluargaan kita, dan menjadi tempat dimana kita pulang. Karena rumah itu adalah rumah dimana kita merasakan kasih sayang dan pelukan seorang ayah dan ibu dan keluarga. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut, anak-anak yang mempunyai kasih. Nah, selanjutnya di slide yang kedua, bagaimana rumah sebagai tempat yang nyaman. Nah, di sini di samping kebutuhan materi dan spiritual, tentu saja kita juga membutuhkan suasana rumah yang nyaman, menyenangkan, dan hangat. Ini semua bukanlah hanya pekerjaan seorang ibu, namun menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, di dalam satu keluarga, agar terciptanya suasana yang nyaman dalam rumah kita, maka kita lebih baik saling menghargai, bukan saja kita menuntut ibu untuk selalu memasak buat kita, untuk menyiapkan apa yang kita perlukan. Namun, di sisi lain kita sebagai anak, sebagai orang yang bisa membantu kedua orang tua kita, itu kita harus bisa saling membantu, bukan hanya tugas ibu, hanya tugas ayah, dan tugas anak-anak sendiri. Namun karena di sini di samping kebutuhan materi, di samping ayah mencari uang, ibu juga biasanya mengurus rumah tangga, ataupun ibu juga ikut dalam mencari nafkah buat kita. Nah, di sini kita harus saling membutuhkan. Tentu saja kita saling membutuhkan. Nah, jadi di mana suasana rumah yang nyaman, menyenangkan, dan hangat ini semua bukan hanya seseorang yang bekerja di situ, namun kita semua harus bekerja, harus saling mengasihi, tolong menolong dalam kehidupan rumah tangga, di mana rumah itu sebagai tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Begitu. Ada baiknya jika kita mempunyai ayah dan ibu, kita tidak merasa itu tugas ayah, itu tugas ibu, tapi itu tugas kita semua. Tugas seorang anak dan tugas seorang ibu. Maksudnya bukan tugas samaan, maksud kayak misalnya seorang anak itu kita harus membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membantu pekerjaan ibu kita. Nah, jadi begitu. Bukan pekerjaan ayah kita yang kayak cari duit, enggak. Tapi setidaknya kita membantu dalam pekerjaan di mana tempat kita tinggal. Maka terciptalah rasa rumah yang nyaman, saling menolong, saling membantu. Baik itu pekerjaan ibu, baik itu aktivitas yang akan kita lakukan bersama. Jadi kita harus saling menolong. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas di mana ini poin yang ketiga, rumah tempat bersemainya iman. Jadi di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu penting. Anak-anak dapat bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani. Nah, di mana yang dialami dan diresapi di dalam kehidupan keluarga, ada doa, ada kebaktian harian bersama setiap hari, bisa mencari waktu khusus di malam hari atau di pagi hari, kurang lebih 10 menit merayakan secara sederhana keadaan tertentu. Misalnya ada yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Anak-anak juga dapat bertumbuh di kehidupan rohaninya bila orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan pada penghayatan iman. Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristiani yang mempunyai iman dalam kehidupan? Kita memiliki kepercayaan, memiliki Tuhan. Jadi di dalam satu keluarga kita harus saling mengingatkan, kita saling memberi semangat, motivasi yang luar biasa, biar keluarga kita itu tidak menjadi keluarga yang letih lesu, lemah, tapi mempunyai keluarga yang mempunyai seorang yang memberikan semangat. Bukan saja ibu, bukan saja ayah, bukan saja kakak, bukan saja adik, bukan saja kakek, nenek, dan lain sebagainya. Tapi di situ dimana kita harus menjadi orang yang bisa merayakan semua, seperti contoh yang ada di slide. Bagaimana misalnya ada yang ulang tahun. Nah, jika ada ulang tahun, kita tidak boleh cuek-cuek aja kayak ya udah dia ulang tahun, enggak. Kita harus bilang selamat ulang tahun, bahkan bisa merayakan dengan memberikan kue ulang tahun, ucapan ulang tahun, ataupun hadiah yang ya seandainya kita tidak bisa membeli yang mewah atau yang mahal,
sesederhana mungkin ataupun yang semampu kita, itu sudah tanda menjadi bagian bagaimana kita menghargai keluarga. Dan juga di mana jika ada yang lulus ujian misalnya di sini, jika ada yang lulus ujian, nah diberikan kata-kata yang manis, selamat selamat untuk kelulusannya, selamat untuk pencapaian, selamat juga untuk apa yang sudah adik atau kakak lalui, terima kasih karena udah berjuang gitu. Dan juga di sini naik kelas, nah bersyukur sama Tuhan karena naik kelas gitu dan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana jika juga kita harus menjadi anggota keluarga yang membawa dampak bagi keluarga kita, seperti memberikan motivasi, dan juga kita tidak hanya menjadi keluarga yang ya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai siapalah yang ada di keluarga kita, sebagai adik kita kah, tapi kita harus menjadi seorang yang membawa dampak baik, seperti mengajak berdoa bersama. Kita kan punya waktu untuk keluarga, kayak makan bersama, kayak hidup makan bersama, dan juga kayak ngobrol bareng gitu. Terus kita juga nonton bersama. Nah, di mana di sela-sela waktu kita ajak, kita sebelum makan berdoa, sebelum tidur kita doa sama-sama, kita baca firman Tuhan sama-sama. Di mana di sini pentingnya peran kita sebagai anak, dan pentingnya peran sebagai di mana ada orang tua juga, kita harus mengajak bagaimana sih menjadi orang Kristen yang baik, yang benar di hadapan Allah, bahwa kita harus memuliakan Tuhan agar terciptanya rasa iman, ada rasa kepedulian dengan keluarga kita. Nah, di situ bagaimana bersemainya iman. Karena di keluarga lah kita bisa merasakan adanya hadirat Tuhan. Karena bagaimanapun kita adalah orang yang membutuhkan keluarga untuk menjadi orang yang bisa membantu kita, mengingatkan kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan. Kita harus mempunyai iman yang kokoh, yang kuat, dan di dalam kehidupan sehari-hari memberikan tekanan kepada penghayatan iman. Jadi, baik, di slide selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Bagaimana di kesimpulan ini tercatat dan tertulis, rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal, di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman, dan terlindung di tengah-tengah kesibukan yang dialami. Rumah juga menjadi tempat untuk pengembangan iman dan tempat perteduhan. Dalam suatu suasana rumah yang nyaman perlu dibangun relasi yang harmonis di antara anggota keluarga. Home sweet home perlu diupayakan oleh masing-masing keluarga agar dalam keluarga terjadi pengembangan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama secara berkesinambungan. Jadi begini, bagaimana kita hidup, kita harus menjadi orang yang saling mendukung. Bagaimana di sini di kesimpulan bahwa merupakan dambaan bagi setiap orang. Pastinya di setiap kekeluargaan kita pasti mendambakan yang namanya kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan, bahkan kepedulian dari seorang ayah, dari seorang ibu, dari seorang anak sekalipun, dari kakak, dari adik. Kita memang membutuhkan itu semua agar terciptanya bagaimana sih orang mendambakan rumah itu rumah ternyaman dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam home sweet home, bagaimana kita harus menjadi orang yang bisa menjadi rumah itu, bagaimana bisa tempat kita menjadi tempat yang nyaman, bagaimana rumahku surgaku. Rumah itu tempat kita mengadu segala keluh kesah, di mana kita menjalani hari-hari. Seandainya kita di luar tempat, kita jauh dari keluarga, dan kita akan pulang ke rumah tersebut di apa ya, kayak di bagian dimana kita ada di sela-sela kesibukan, dimana mama papa kita bekerja, kita sekolah, kita ada urusan bermain. Nah, dimana di sela-sela kesibukan itu kita harus menciptakan rasa kepedulian, rasa damai, rasa nyaman yang ada di keluarga kita. Bagaimana kita menjadi keluarga yang saling peduli setelah kesibukan itu agar terciptanya home sweet home. Bagaimana kenyamanan kita di dalam kekeluargaan kita, seperti kita berdoa
ibadah bersama, itu udah menjadi suatu keharusan dalam kekeluargaan. Agar apa? Agar terciptanya rasa damai, rasa aman, dan terciptanya rumah yang menjadi suatu rumah idaman dan rumah yang menjadi suatu rumah dambaan. Karena di setiap orang harus memiliki ya itu namanya rasa kasih, rasa sayang di dalam keluarga. Maka karena adanya hal itu maka jadi kita memiliki yang namanya rumahku surgaku gitu. Jadi dan itu di situ juga kita juga merasakan hadirat Tuhan di mana kita bersama dengan keluarga menuju sesuatu yang benar dan baik. Agar apa? Agar di kehidupan kekeluargaan kita merasakan hadirnya Tuhan, agar memperkuat iman dan kepercayaan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaannya sudah mendengarkan materi kita hari ini. Bagaimana kita membahas tentang home sweet home, bagaimana kehidupan kita di keluarga, kehidupan kita saling tolong menolong dalam keluarga kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang saling mengasihi. Karena kita sebagai seorang yang mempunyai keluarga, dari beberapa bagian, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek, dan keluarga kita lainnya. Jadi sekiranya pembahasan ini dapat kita terapkan bagaimana kita hidup jadi keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang nyaman, keluarga yang tenang, keluarga yang damai, dan keluarga yang mencintai Tuhan. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.